Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara makanan yang paling sedap di kampungnya Bang Toha adalah masakan Padang. Jadi di sini walaupun berada di kampung, namun keberadaan masakan Padang itu ada di mana-mana, bukan hanya di perkotaan saja. Dan kebetulan hari ini mengajak anak dan istri berbuka puasa di warung nasi Padang. Ini salah satu masakan yang paling sedap lah sahabatku semua. Dan harganya kalau di kampung ya memang agak cukup lumayan mahal. Satu porsinya bisa Rp35.000 kalau kita pakai lauk rendang, kemudian pakai lauk ampela ini harganya sekitar Rp38.000, jadi sekitar hampir 8 ringgit sahabatku semua. Dan alhamdulillah ini kali pertama berbuka puasa bersama keluarga di kampung. Namun sayangnya untuk warungnya ini kecil, jadi di dalam penuh orang. Istri berbuka puasa di halaman warung, sedangkan Bang Toha berbuka puasa di dalam warung. Jadi masih ada sisa satu meja. Akhirnya berbuka puasa dengan rendang. Tapi di sini rendangnya itu kalau dari segi rempah itu lebih banyak Malaysia sahabatku semua. Kalau di Malaysia itu rendangnya itu pakai rempah sangat banyak. Jadi sehingga untuk dagingnya itu lebih terasa rempah-rempahnya yang begitu sangat kuat. Tapi kalau di sini rempahnya ini tidak begitu terlalu kuat sahabatku semua. Dan ini merupakan salah satu kali pertama bisa berbuka puasa bersama keluarga di kampung. Dan ini merupakan salah satu makanan yang sangat enak lah kalau di kampung sahabatku semua. Sebab selain ini di kampung itu jarang yang masak masakan daging ya. Jadi hanya ada di warung nasi Padang yang memasak daging. Untuk ukuran potongan dagingnya memang tidak sebesar di Malaysia sahabatku semua. Ukuran potongan dagingnya biasa-biasa saja. Sebab di sini menyesuaikan harga Rp38.000 persamaan dengan sekitar 8 ringgitan. Jadi dapat 2 lauk. Bang Toha ambil ampela dengan hati dicampur dengan usus ayam. Jadi kalau di Indonesia usus ayam ini dimasak juga sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan usus ayam tidak pernah dimasak ya, tapi kalau di sini dimasak. Dan 3 orang habis Rp100.000. Selesai berbuka puasa, saatnya sholat isya dan juga tarawih. Kalau untuk tarawih di kampungnya Bang Toha sekitar 30 menit lebih sahabatku semua. Jadi di kampungnya Bang Toha ini tidak ada yang sholat tarawih cepat kilat, itu enggak ada. Rata-rata sholat tarawih di kampung di sini selesainya 35 menit, bahkan ada yang sampai 1 jam. Jadi tidak terburu-buru memang. Di kampung di sini tidak ada sholat tarawih yang cepat kilat. Mungkin kalau di media sosial ada yang viral sholat tarawih tercepat di Indonesia, itu hanya terjadi di beberapa daerah saja. Alhamdulillah kalau sholat di sini sholat tarawihnya tenang tanpa terburu-buru. Dan alhamdulillah akhirnya selesai sholat tarawih. Mungkin Bang Toha kali ini akan pergi ke Pekan untuk berbelanja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru saja selesai sholat tarawih. Dan kebetulan hari ini Bang Toha mau pergi ke kampung sebelah, yang dimana Bang Toha ingin menunjukkan suasana di kampung Indonesia saat malam hari. Jadi kalau di sini sahabat semua selepas tarawih tadarusnya itu sampai tengah malam. Kalau di kampungnya Bang Toha ini masjidnya ada 2 sahabatku semua, karena termasuk salah satu kawasan Pekan juga. Jadi di sini masjidnya ada 2. Kalau yang ini masjid yang tertua, yang dimana dibangun era tahun 80-an. Dan biasanya saat malam Ramadan seperti ini memang suasananya cukup lumayan ramai. Ada juga penjual buah, penjual rambutan. Ini termasuk salah satu pekan yang cukup sangat ramai. Motor di sini memang sangat banyak sahabat semua. Dan beberapa menit lagi nanti kita akan terjumpa masjid yang cukup sangat megah.
yang dimana masjid tersebut juga masih berada di kawasan kampungnya Bang Toha. Kemarin ada yang berkomentar, "Bang, kenapa jalannya sudah nampak lama sangat tak diganti-ganti?" Di sini itu kalau tidak terlampau rusak parah, memang cukup lama sahabat semua untuk dibangun kembali. Jadi kalau sudah terlampau rusak parah ataupun nanti ada korban, baru segera cepat-cepat dibangun. Itu pun saya juga kurang tahu ya, mungkin anggarannya kurang atau bagaimana. Tapi kalau di negara tetangga, misal kata jalan seperti ini, pasti sudah mendapat kritikan dari masyarakat, dan luar biasanya lagi kritikan tersebut didengar ya, sehingga jalannya langsung diperbaiki. Tapi kalau di sini ya saya juga nggak tahu sahabat semua. Kalau dalam pikiran saya mungkin ya kan, mungkin kurang anggaran atau mungkin anggarannya dibuat benda lain. Tapi kalau jalan seperti ini masih oke sahabat semua. Ini masih termasuk yang bagus lah. Dan seperti ini suasana malam Ramadan di kampung. Kalau di perkampungan Malaysia saat malam seperti ini di jalan raya jarang ya, istilahnya jarang orang-orang itu keluar malam seperti ini. Kalaupun keluar malam biasanya 1-2 naik kereta. Tapi kalau di kampung Indonesia saat malam Ramadan, mau tengah malam, mau pukul berapa, memang akan selalu ramai. Dan di sini di Pekan ATM pun cuma satu ya. Kalau di Malaysia kan mesin ATM kan di Pekan itu kan banyak. Kalau di sini cuma satu saja. Oh, ada 2 di ujung sebelah sana. Jadi tidak seramai seperti di Malaysia. Kalau di Pekan di sini tidak ada stasiun untuk mobil listrik ya. Beda dengan di perkampungan Malaysia di Pekannya, ya dimana meskipun di Pekan ada stasiun mobil untuk cas ya, maksudnya mobil listrik untuk dicas. Nah akhirnya setelah 3 menitan di sini kita akan menjumpai masjid yang cukup sangat megah, salah satu masjid yang terbesar di Pekannya Bang Toha. Ada juga Indomaret, salah satu pasar modern lah, atau kedai modern. Dulu waktu saya merantau di Malaysia belum ada Indomaret, tapi sekarang sudah ada. Dan beberapa menit lagi nanti kita juga akan menjumpai masjid ya. Jadi memang jarak masjid di kampung Indonesia itu tidak terlalu jauh. Memang sangat dekat ya. Hanya tinggal beberapa menit kita akan menjumpai masjid. Dan di sini ada pasar buah. Salah satu pasar buah yang cukup sangat modern. Ada juga Alfamart. Kalau di Malaysia merokok di warung itu dilarang ya, tapi kalau di sini justru warung kopi itu menjadi salah satu spot untuk merokok sambil ngopi. Nah, itulah perbedaannya. Kalau di Malaysia kita merokok di warung makan atau di kedai makan dilarang, tapi kalau di sini justru bebas merokok ya di kedai makan atau di warung makan, tak ada masalah. Jadi seperti ini warung-warung kopi yang ada di Indonesia. Memang cukup sangat sederhana sahabatku semua.
Dan sekejap lagi kita akan sampai di masjid kampung sebelah. Jarak kampung di Indonesia ini memang sangat rapat-rapat ya. Jadi meskipun sangat rapat, tapi kampungnya sudah berlainan. Di sini tidak ada budaya moreh ya. Kalau di Malaysia kan ada budaya moreh. Kalau di sini budayanya kebanyakan nongkrong di warung kopi, ngopi sambil merokok. Tapi yang saya salut atau saya kagum dari Malaysia, merokok itu dikasih tempat tersendiri ya. Jadi nggak boleh suka-suka merokok di tempat umum. Dan ini benar-benar istilahnya pemerintah di sana benar-benar peduli dengan warga sekitar ya, karena kita tahu sendiri asap rokok ini juga cukup sangat kurang baik bagi kesehatan, apalagi kalau terkena anak-anak. Jadi misal kata kita bermain di taman kanak-kanak, itu tidak boleh merokok karena kawasan larangan merokok. Nah, inilah masjid yang ada di kampung sebelah. Jadi jaraknya memang sangat dekat sekali. Hanya beberapa menit, hanya 4 menitan. Dan ini pun juga sudah mulai dibangun sahabatku semua masjidnya. Sekejap Bang Toha patah balik karena tadi istri tengah belanja di kedai ya, nanti takutnya marah tunggu Bang Toha lama-lama. Jadi kalau malam jalan raya yang ada di Pekan memang begitu sangat busy sangat sahabatku semua, yang dimana banyak motor yang berlalu lalang. Ini kalau lebaran di sini tuh macet ya, atau jam, karena terlampau banyak orang yang keluar rumah. Dan biasanya kadang-kadang kebanyakan dari kampung lain ya, biasanya jalan-jalan bersama sang istri, berbelanja untuk persiapan sahur. Karena kalau di kampung kadang-kadang itu perbelanjaan kurang lengkap sahabatku semua. Dan kedai runcit yang ada di kampung jarang-jarang menjual berbagai aneka jenis sayur ataupun lauk. Jadi mau tidak mau harus pergi ke pekannya. Banyak juga sahabat-sahabat dari Malaysia yang heran, Bang, motor di sana kok banyak sekali. Ini belum seberapa sahabatku semua. Nanti kalau lebaran ini memang jalanan penuh sesak dengan motor, karena kebanyakan kendaraan warga di sini memang motor. Beda dengan di Malaysia yang kebanyakan mobil. Dan harga mobil di sini meskipun second itu agak cukup lumayan mahal ya. Jadi kalau misal kata tidak punya uang 50 juta, 60 juta, sulit untuk bisa memiliki mobil. Beda dengan di Malaysia, misal kata kita punya uang 20 juta lah untuk beli mobil Proton yang bekas ataupun mobil Pro 2 yang bekas, itu sudah dapat. Tapi kalau di sini nggak dapat sahabatku semua. Kalaupun dapat, mobilnya jelek sangat. Setelah 7 bulan di kampung halaman, ada sebuah perbedaan yang saya rasakan ya. Kalau di Malaysia, meskipun di kampung, kedai-kedai makan itu selalu ramai ya. Selalu ramai, pekannya pun juga ramai. Tapi kalau di sini, misal kata petang-petang,
orang pun di kampung jarang yang jual minuman ataupun makanan. Jadi lebih meriah di Malaysia ya. Ya mungkin karena faktor ekonomi juga sahabatku semua. Karena kalau di Malaysia kan kebanyakan warganya satu rumah itu ramai yang bekerja ya daripada yang tidak bekerja. Sedangkan di sini beda. Apalagi kalau kita tinggal di pelosok kampung, kadang-kadang cari kerja itu juga agak sulit. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai berbelanja. Kali ini Bang Toha mau ke kampung sebelah untuk berbelanja lagi. Jadi mau buat persiapan apa deh? Bagi-bagi. Persiapan bagi-bagi ke saudara. Bagi-bagi rezeki ke saudara ya. Alhamdulillah. Jadi kali ini kesempatan Ramadan di kampung bersama sang istri setelah belasan tahun tidak pernah merasakan suasana seperti ini semua. Dan kali ini Bang Toha akan melewati beberapa kampung dan kampungnya agak cukup lumayan jauh. Jadi belanja di pekan tidak ada, jadi terpaksa cari di kedai rujak yang perbelanjaannya lengkap. Oke, sahabat semua, kita sambung next di video selanjutnya.